Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman dan para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan membahas kembali mengenai materi perkuliahan Hukum Perjanjian. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah sampai pada syarat sahnya perjanjian. Untuk kali ini kita akan melanjutkan mengenai syarat sahnya perjanjian yang pertama, yaitu mengenai persesuaian kehendak atau kesepakatan yang menimbulkan suatu perjanjian. Sebenarnya kapan sih perjanjian itu terjadi? Sesuai dengan asas hukum perjanjian, asas hukum perjanjian itu pada pokoknya ada 3, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas pacta sunt servanda. Asas konsensualisme berkaitan dengan terjadinya perjanjian, bahwa perjanjian terjadi pada saat terjadi persesuaian kehendak atau kesepakatan. Kemudian yang kedua, asas yang kedua yaitu asas kebebasan berkontrak. Nah, dalam hal ini para pihak bebas untuk menentukan pihaknya siapa, untuk menentukan isi perjanjian, untuk menentukan bentuk perjanjian, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, asas kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Nah, ini terlihat bahwa terjadinya perjanjian itu berbeda dengan sahnya perjanjian. Untuk sahnya perjanjian, maka perjanjian itu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yaitu ada 4 yang merupakan syarat subjektif, ada 2, yaitu kesepakatan dan kecakapan. Kemudian yang kedua adalah syarat objektif, yaitu syarat objeknya harus jelas. Kemudian juga kausa yang halal. Nah, jadi ada 4 syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perjanjian itu menjadi perjanjian yang sah. Ini berbeda dengan terjadinya perjanjian. Lalu kapan terjadinya perjanjian? Perjanjian itu terjadi kalau ada kesepakatan antara para pihak. Jadi syarat sahnya perjanjian yang pertama, kalau terpenuhi, yaitu ada kesepakatan, maka terjadilah perjanjian. Itulah mengenai terjadinya perjanjian. Nah, kesepakatan ini merupakan persesuaian kehendak, sepakat saling mengikatkan diri antara kedua belah pihak. Nah, ini bisa dinyatakan secara tegas dengan pernyataan, bisa secara lisan, bisa secara tertulis, namun bisa juga secara diam-diam. Tetapi dari perbuatan tertentu itu menunjukkan bahwa seseorang sepakat dengan perjanjian tersebut. Kemudian saat terjadinya perjanjian ini atau persesuaian kehendak ini, kapan seseorang itu atau dua pihak ini dinyatakan sebagai saling mengikatkan diri, terjadi kesepakatan sehingga terjadi suatu perjanjian. Nah, ini ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori penerimaan atau ontvangst teori, yaitu bila para pihak atau pihak yang menawarkan telah menerima jawaban dari pihak yang menerima penawaran. Nah, ini teori penerimaan. Kemudian yang kedua, teori pernyataan atau Witting's teori. Pada teori ini, pada saat pihak yang menerima tawaran, jadi ada orang yang menawarkan, kemudian pihak yang menerima tawaran mengeluarkan pernyataan tentang penerimaan tawaran tersebut. Jadi ada pernyataan dari pihak yang menerima penawaran itu bahwa dia menerima penawaran. Nah, ini teori pernyataan. Kemudian yang ketiga adalah teori pengiriman atau versent teori. Nah, pada saat pihak yang menerima tawaran itu sudah mengirimkan berita mengenai penerimaan tadi. Jadi di sini pihak yang menerima penawaran mengirimkan berita, mengirimkan kabar bahwa dia menerima penawaran tersebut. Kemudian yang keempat adalah teori penerimaan atau Vernaming's teori. Dalam hal ini, jika pihak yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya
diterima oleh pihak yang menerima penawaran. Nah, ini adalah teori penerimaan. Kemudian selanjutnya yang kelima, ada teori pengetahuan yang diobjektifkan atau objective further vernaming theory, yaitu pihak pengiriman atau pihak pengirim penawaran secara akal sehat menganggap bahwa yang ditawari telah menerima, telah mengetahui atau membaca surat pemberitahuan penawaran dari pihak yang menawarkan tersebut. Kemudian yang keenam adalah teori kepercayaan atau vertrouwen theory. Dalam hal ini, apabila misalnya ada pihak yang menawarkan yaitu A, apabila A mengadakan penawaran kepada B, B itu pihak yang menerima penawaran, maka terjadilah perjanjian pada saat pihak B melakukan perbuatan penerimaan. Jadi ada perbuatan tertentu dari B, perbuatan penerimaan ya. Artinya telah mengirim surat bahwa dia menyetujui tawaran dari pihak yang menawarkan tersebut. Jadi di sini terjadinya kesepakatan adalah apabila B menerima surat tawaran dari A dan B percaya saat B menerima surat tawaran dari A, B percaya pada surat tersebut bahwa A ini mengirimkan suatu tawaran. Jadi B ini percaya bahwa A mengirimkan suatu tawaran tadi. Kemudian yang ketujuh, teori kehendak atau wills theory. Kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima tawaran dinyatakan. Jadi yang menerima penawaran itu memiliki kehendak dan kehendaknya itu sudah dinyatakan. Nah, ini adalah teori kehendak atau wills theory. Misalnya, pihak penerima tawaran menuliskan surat jawaban. Nah, itu mengenai kapan terjadinya kesepakatan, kapan terjadinya perjanjian. Ada beberapa teori. Nah, kemudian dalam hal tidak ada kesepakatan, dalam hal sesuatu itu tidak ada kesepakatan, ini ada beberapa hal yang mengakibatkan bahwa kesepakatan itu tidak terjadi. Artinya dengan tidak adanya kesepakatan, maka perjanjian itu tidak terjadi. Karena syarat perjanjian untuk bisa terjadi itu harus ada kesepakatan. Asas hukum perjanjian yang pertama yaitu asas konsensualisme, bahwa perjanjian terjadi karena adanya kesepakatan antara para pihak. Jadi harus ada kesepakatan. Nah, dalam hal terjadi hal-hal tertentu itu bisa mengakibatkan bahwa tidak terjadi kesepakatan, maka tidak terjadi perjanjian. Dalam hal apa saja itu? Yang pertama adalah, nah ini yang dinamakan cacat kehendak. Cacat kehendak itu tidak mengakibatkan suatu kesepakatan. Nah, di sini ada beberapa hal mengenai cacat kehendak ini. Yang pertama adalah kalau ada kehilafan. Jadi hilaf, ada kehilafan. Kemudian ada paksaan yang kedua. Kemudian ada penipuan. Kemudian yang satu lagi adalah ada undue influence. Nah, cacat kehendak ini, kemauan atau itikat untuk terjadinya perjanjian dari salah satu pihak tidak mengandung unsur kesepakatan. Jadi ini menimbulkan cacat kehendak karena tidak ada kesepakatan antara para pihak tersebut. Karena ada hal-hal tadi, beberapa hal tadi. Ada tipuan, ada kehilafan, ada paksaan, atau ada undue influence. Nah, ini bisa mengakibatkan bahwa kesepakatan itu tidak terjadi karena ada cacat kehendak. Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ dikatakan bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan atau tipuan. Yang pertama adalah kehilafan atau dualing. Nah, ini kehilafan ini bisa error in persona, bisa juga error in substantia. Nah, syarat gugat dapat diketahui dan dapat dimaafkan. Nah, di sini harus ada kehilafan dari salah satu pihak supaya tidak terjadi kesepakatan ini ya. Untuk menggugat maka harus bisa membuktikan bahwa memang terjadi kehilafan tadi. Dalam hal mengenai error in persona berarti tidak ada kesepakatan mengenai orangnya, pihaknya. Kemudian substansia, ya, error in substantia. Itu yang kedua. Nah, kemudian karena tipuan, jadi bisa karena tipuan. Nah, di sini ada kehendak bebas
disengaja pihak lawan, tidak sekedar bohong di sini ya, tipuan itu tidak sekedar bohong, tetapi di sini disengaja supaya orang lain yang pihak satunya itu kalau tidak ada tipuan ini maka dia tidak akan menerima karena kondisinya yang mungkin tidak baik. Nah, ini ada tipuan, jadi tipuan. Jadi ada serangkaian perbuatan di sini. Nah, kita akan melihat pada paksaan sekarang, paksaan atau duang. Jadi tadi dualing atau kehilafan, kemudian ada tipuan, dan kemudian ada paksaan atau duang. Nah, paksaan ini kita bisa melihat dari pasal 1323 dan pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Paksaan terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan tersebut dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Nah, jadi di sini karena ada paksaan itu, pihak satunya itu memiliki kehendak yang tidak bebas. Jadi ada ketidakbebasan berkehendak di sini. Nah, paksaan ini bisa paksaan mutlak, bisa juga paksaan relatif. Paksaan mutlak adalah atas adanya paksaan tersebut tidak ada pilihan lain atau tidak ada alternatif berpikir untuk menyetujui atau menolak perjanjian yang bersangkutan. Jadi ada pihak satu itu memaksa, dan di sini pihak lawannya, pihak satunya itu tidak ada kesempatan atau tidak ada alternatif lain kecuali untuk menerima perjanjian tersebut. Jadi harus menerima. Nah, ini paksaan absolut. Kemudian yang kedua adalah paksaan relatif. Paksaan relatif itu yang dipaksa masih ada kesempatan, masih ada alternatif untuk mempertimbangkan apakah menerima atau menolak perjanjian tersebut. Nah, itu paksaan relatif. Kemudian bentuk paksaan ini bisa bentuk paksaan fisik, bisa psikis. Fisik, paksaan itu ditujukan pada jasmani seseorang. Kemudian psikis, paksaan yang mengarah pada ketentraman batin, rohani, atau jasmani. Jadi paksaan di sini merupakan kekerasan jasmani atau ancaman yang mempengaruhi kejiwaan, ya, yang menimbulkan ketakutan pada seseorang atau pada pihak lainnya tadi, ya, sehingga sangat terpaksa harus menyetujui perjanjian tersebut. Nah, itu mengenai paksaan. Nah, kemudian kita beralih pada penipuan atau bedroh, penipuan atau tipuan atau bedroh. Nah, ini bisa kita lihat pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di sini penipuan merupakan alasan untuk pembatalan perjanjian apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa. Jadi tipuan itu sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan jika tidak dilakukan tipuan itu. Jadi intinya bahwa kalau tidak dilakukan tipuan itu yang sedemikian rupa, maka di sini pihak lain tadi sebenarnya tidak menerima perjanjian tersebut. Tetapi karena ada tipuan tadi yang sedemikian rupa, sehingga dia menjadi tertipu dan kemudian menyetujui perjanjian tersebut. Nah, penipuan ini tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan bahwa pihak yang dirugikan harus dapat membuktikan adanya tipu muslihat tersebut atau ada tipuan tersebut atau ada bedroh tadi. Jadi di sini tidak dipersangkakan, tetapi harus dinyatakan, harus dibuktikan bahwa benar ada tipuan tersebut. Sikap diam seseorang dapat juga dikategorikan sebagai tipuan jika berdasarkan kepantasan dan kepatutan serta kebiasaan yang berlaku mestinya wajib memberikan keterangan. Jadi tidak hanya apa yang dikatakan, ya, tetapi di sini diam yang dia sebenarnya seharusnya menurut kepantasan, kepatutan dan kebiasaan setempat itu seharusnya dia memberikan keterangan, tetapi dia tidak memberikan keterangan sehingga orang lain itu menjadi tertipu sehingga kemudian mengadakan perjanjian tersebut. Ini juga bisa dikategorikan sebagai tipuan atau bedroh tadi. Kemudian undue influence. Nah, ini cacat kehendak yang selanjutnya adalah undue influence. Ini dari ketentuan hukum Inggris atau common law. Dalam hukum positif Indonesia juga sudah mengenal undue influence ini sekarang. Nah, pada putusan
HR tanggal 11 Januari tahun 1957, dan di sini memutuskan bahwa perjanjian merupakan sebab yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam kasus mengenai bengkel mobil Bufak. Nah, ini sudah banyak ditulis mengenai mobil Bufak ini, juga saya juga sering juga menulis mengenai hal ini. Apabila pihak yang berada dalam tekanan dari suatu keadaan dan menerima beban berat yang tidak seimbang yang menimbulkan akibat dengan sebab yang tidak diperbolehkan. Nah, ini undue influence. Undue influence ini apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal, atau tidak berpengalaman, digerakkan atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya. Nah, inilah terjadi undue influence yang mengakibatkan bahwa kesepakatan itu seharusnya tidak terjadi. Jadi di sini cacat kehendak itu salah satunya adalah undue influence tadi. Nah, keadaan darurat misalnya adalah kondisi yang tidak menguntungkan salah satu pihak didesak oleh suatu keadaan untuk segera menentukan pilihan. Jadi karena kondisi terdesak, darurat, dan kemudian harus menentukan pilihan. Nah, dalam hal ini bisa dikategorikan salah satu contoh dari undue influence tersebut, sehingga dia terpaksa harus menerima perjanjian tersebut karena kondisi darurat tadi. Nah, dalam hal ini pihak yang menggunakan keadaan darurat ini, maka di sini terjadilah undue influence tadi. Nah, bentuk undue influence itu yang pertama penyalahgunaan keadaan karena keunggulan jiwa. Misalnya adalah hubungan bertingkat antara atasan dan bawahan, kemudian dokter dengan pasien, kemudian dosen dengan mahasiswa. Ini bisa terjadi undue influence tadi. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomis. Nah, ini penyalahgunaan keadaan atau undue influence itu karena kondisi keunggulan ekonomis itu juga bisa terjadi. Nah, salah satu pihak dalam ketergantungan ekonomi pada pihak lain. Nah, ini bisa mengakibatkan dia harus terpaksa menerima suatu perjanjian. Nah, ini bisa terjadi undue influence tadi. Sehingga cacat kehendak. Kalau terjadi cacat kehendak tadi, ada 4 hal yang mengakibatkan cacat kehendak tadi, maka tidak terjadi kesepakatan. Sehingga dalam hal ini perjanjian tidak terjadi. Nah, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan mengenai syarat sahnya perjanjian yang pertama, yaitu kesepakatan atau persesuaian kehendak dan cacat kehendak. Jadi kalau terjadi cacat kehendak, maka di sini pihak yang merasa dirugikan itu bisa menggugat berdasarkan adanya cacat kehendak tadi. Sehingga seharusnya perjanjian itu tidak terjadi. Kalau itu terjadi, maka di sini karena ada cacat kehendak, maka di sini pihak yang dirugikan itu bisa mengajukan gugatan berdasarkan cacat kehendak tersebut dan menggugat bahwa sebenarnya tidak ada kesepakatan di sini. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya, dan jangan lupa subscribe apabila belum subscribe. Dan juga bunyikan loncengnya supaya selalu mendapatkan update video-video terbaru saya. Dan jangan lupa pula like, komen, dan share supaya video-video ini memberikan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.